Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun hafizakumullah usi wahdi wa iyyakum bitaqwallah fa inna akramakum indallahi atqakum. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن خير الزاد التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya lah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat yang mulia ini untuk sama-sama kita menjalankan satu ibadah, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Khatib berpesan kepada pribadi khatib dan kepada seluruh sidang Jumat hafizakumullah untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, takwa yang akan menyelamatkan kita dari panasnya api neraka, yaitu adalah dengan menjadikan jarak antara diri kita dengan kemaksiatan, menjadikan benteng antara diri kita dengan azab Allah, dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, pada kesempatan siang kali ini khatib akan sedikit berbicara tentang izzatul muslim, kemuliaan seorang muslim. Barangkali ada yang bertanya, kenapa kita membahas tentang izzah? Padahal kalau kita melihat di akhir-akhir ini, Bapak sekalian, kita sedang menyaksikan peperangan di media massa, perang gambar, perang narasi dan sebagainya, Bapak sekalian, di mana tidak ada benteng malu kecuali akan didobraknya, tidak ada benteng iffah kecuali akan diluluh lantahkannya. Karena itu pentinglah kita membahas kemuliaan seorang muslim, di mana letak kemuliaan seorang muslim, dari mana sumber kemuliaan seorang muslim, dan semestinya seorang muslim pun adalah senantiasa memiliki izzah. Para ulama menyatakan, Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan izzah di dalam Al-Qur'anul Karim bermuara kepada 3 makna. Yang pertama, Bapak sekalian, izzah bermakna al-'azamah, kemuliaan ataupun keagungan. Yang pertama bermakna keagungan. Pada waktu itu tukang sihir Fir'aun, mereka menganggap keagungan itu ada bersama Fir'aun, sehingga mereka ketika diperintahkan untuk melemparkan tali-tali mereka yang akan berubah menjadi ular, mereka menyatakan qalu bi'izzati Fir'aun. Mereka menyatakan dengan kemuliaan, dengan keagungan Fir'aun, bahwa kami pasti menang. Mereka menyangka seperti itu. Maka ini adalah makna yang pertama, izzah bermakna keagungan. Yang kedua, izzah adalah bermakna kemuliaan, Bapak sekalian. Falillahil izzatu walir rasul walil mu'minin ayabtaguna indahumul izzah falillahil izzatu walir rasulih. Apakah mereka mencari kemuliaan? Apakah mereka mencari izzah? Sesungguhnya izzah itu milik Allah, milik Rasulnya, dan kemudian nanti disebutkan milik orang-orang yang beriman. Yang ketiga, makna daripada izzah, Bapak sekalian, adalah kesombongan. Wa idza qila lahu taqillah
akhadhathul izzatu bil itsm. Orang-orang kafir ketika disuruh untuk bertakwa kepada Allah, tumbuh Bapak sekalian kesombongan dari dalam dirinya yang kemudian menyebabkan mereka jauh dari Allah dan menentang kebenaran. Nah Bapak sekalian dan hadirin sidang Jumat hafizakumullah, izzah berasal dari nama Allah Al-Aziz. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim kurang lebih 90 kali bahwa Allah tersifati dengan Al-Aziz. Sehingga al-ikhwah hafizakumullah, Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kaum muslimin mestinya seorang muslim memiliki izzah, memiliki kemuliaan, dan sumber kemuliaan seorang muslim adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan sampai kalian merasa lemah, jangan sampai kalian bersedih hati, karena sesungguhnya kalian adalah manusia yang tinggi derajatnya di hadapan Allah jika kalian orang-orang beriman. Al-ikhwah hafizakumullah. Bahkan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang beriman ketika mereka mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Bapak sekalian, 70 sahabat terbunuh, paman Rasul terbunuh, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri terluka. Bapak sekalian, bagaimana Allah menyatakan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-ikhwah hafizakumullah, "Wala tahinu fi ibtigha'il qaum." Al-ikhwah hafizakumullah, jangan sampai kalian merasa rendah, jangan sampai kalian merasa hina untuk mengejar mereka, karena sesungguhnya kalaulah kalian terluka, mereka pun terluka. Kalaulah kalian merasa capek, mereka pun capek. Bapak sekalian, akan tetapi kita mengharapkan kepada Allah pahala apa yang tidak mereka harapkan. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Dalam kondisi apapun, selama kita seorang muslim, maka kita memiliki izzah, kita memiliki kemuliaan, kita memiliki derajat yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mereka yang memiliki izzah di hadapan orang-orang kafir. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan kepada mereka suatu kaum di mana Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Sifatnya Bapak sekalian, azillatin 'alal mu'minin, berkasih sayang terhadap kaum muslimin, berlemah lembut terhadap kaum muslimin. A'izzatin 'alal kafirin, mereka punya izzah di hadapan orang-orang kafir. Mereka tegas terhadap orang-orang kafir. Mereka berjuang di jalan Allah. Mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Dan kata Allah, itulah karunia dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas pemberiannya, juga lagi maha mengetahui. Allah maha luas memberikan rahmatnya kepada siapa yang dikehendaki, tapi Allah tahu siapa yang lebih berhak mendapatkan karakteristik tersebut. Ayyuhal hafizakumullah. Di dalam ayat lain pun Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, "Man kana yuridul izzah falillahil izzatu jami'a." Siapa yang menghendaki izzah, maka sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala izzah itu semuanya. Begitu juga Bapak sekalian, izzah tidak akan terlihat pada diri seseorang kecuali orang tersebut sudah meyakini, sudah ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladannya. Kemudian juga Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengingatkan kepada kita, siapa yang mencari izzah bukan dari Allah, bukan dengan mengikuti Rasul, bukan dengan berteman terhadap orang-orang beriman, bahkan justru malah mencari izzah dengan berteman dengan orang-orang kafir, karena mungkin melihat perkembangan dan kemajuan yang didapat oleh mereka. Allah mengingatkan hal tersebut. Allah menyatakan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad
mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Jangan sampai kalian terpedaya dengan kebebasan orang-orang kafir bergerak di atas muka bumi, karena sesungguhnya itu adalah kesenangan yang sedikit, kemudian tempat kembali mereka adalah jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Sebagian para ulama tafsir menyatakan kebebasan orang-orang kafir bergerak di atas muka bumi adalah kemajuan dalam bidang perdagangan, kemajuan dalam bidang ekonomi, kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, opa sekalian. Maka jangan sampai kita sebagai kaum muslimin terlena dan ternina bobokkan dengan kemajuan-kemajuan mereka, opa sekalian. Kita diperbolehkan untuk menggunakan kemajuan teknologi untuk kemaslahatan agama kita, tapi yang dilarang, opa sekalian, adalah kita terlena dan kemudian terbuai sehingga kita mengikuti jejak langkah mereka, pola hidup mereka, bahkan pola pikir dan agama mereka. Selanjutnya, opa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tetap memiliki izzah walaupun dia tidak memiliki tabungan yang banyak, walaupun pakaiannya seadanya, walaupun dalam status sosialnya tidak terlalu tinggi, opa sekalian. Sebagaimana kita mendengar sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Usamah ibn Zaid, opa sekalian, pada suatu hari, ini adalah riwayat dari Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam, beliau belum masuk Islam pada waktu itu. Beliau membeli sebuah baju kebesaran milik Riyazan, opa sekalian, milik salah seorang raja dari raja-raja Yaman, yang kemudian dijual di pasar, dan dia membelinya dengan 50 dinar. Al-ikhwah, kalaulah satu dinarnya 4,5 juta dikali 50 dinar, kemudian baju tersebut dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian menggunakan pakaian kebesaran tersebut. Beliau naik ke atas mimbar, beliau berkhutbah, dan kata para sahabat, kami tidak pernah melihat seseorang yang melihat pakaian kebesaran lebih cakap, lebih tampan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah turun dari mimbarnya, kemudian melepas jubahnya, melepas pakaian kebesarannya, diberikan kepada Usamah ibn Zaid, seorang anak kecil yang kulitnya kecoklat-coklatan, opa sekalian. Bapaknya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dipakai oleh Usamah ibn Zaid, kemudian beliau berjalan menuju pasar, bertemu dengan Hakim ibn Hizam. Hakim ibn Hizam pada waktu itu belum masuk Islam, opa sekalian. Maka kemudian Hakim merasa heran, apakah pantas orang sepertimu menggunakan pakaian kebesaran, pakaian seorang raja? Usamah ibn Zaid sebagai seorang muslim yang memiliki izzah, beliau menyatakan, kenapa saya tidak pantas? Saya lebih pantas menggunakan baju ini daripada Riyazan, daripada Raja Yaman, karena sesungguhnya saya lebih mulia daripada Riyazan. Saya muslim, Riyazan tidak muslim. Orang tua saya, bapak saya lebih mulia daripada Riyazan, karena bapak saya muslim, bapaknya Riyazan kafir. Ibu saya lebih mulia daripada Riyazan, karena ibu saya muslimah, sedangkan ibunya Riyazan bukan muslimah. Betapa mulianya, betapa agungnya Usamah ibn Zaid yang merasakan izzah dari dalam dirinya, opa sekalian. Al-ikhwah hafizakumullah. Karena itu, opa sekalian, kita harus mampu dan kita harus bangga menyatakan bahwa isyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah seorang muslim. Kami adalah muslim dalam berdagang, kami muslim ketika berpolitik, kami muslim ketika bersosial, kami muslim ketika bermuamalah. Saksikan bahwa kami memiliki izzah, opa sekalian. Al-ikhwah hafizakumullah. Dan kemudian, opa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar ibn al-Khattab, beliau juga menyatakan bahwasannya kita adalah suatu kaum yang dimuliakan karena Islam. Siapa yang mencari kemuliaan bukan dari Islam, maka sesungguhnya pasti akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih
syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat hafizakumullah, barangkali itulah yang dapat khatib sampaikan, dan sebagai penutup daripada khutbah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan kepada para sahabat agar senantiasa merasa bahwa kita lebih tinggi daripada orang-orang kafir. Ketika peperangan Uhud selesai, Bapak sekalian, Abu Sufyan kemudian bertanya, "Afikum Muhammad? Apakah di antara kalian ada Muhammad?" Rasulullah SAW menyatakan, "Jangan kalian jawab." "Afikum Abu Bakrin? Apakah di antara kalian ada Abu Bakar?" "Jangan kalian jawab," kata Rasul. "Afikum Umar? Apakah di antara kalian ada Umar?" Kata Rasul, "Jangan kalian jawab." Namun ketika Abu Sufyan menyatakan, beliau menyatakan, "U'lu Hubal, tinggikan Hubal, menang Hubal." Kata Rasul SAW, "Kenapa kalian tidak menjawab?" "Bagaimana kami menjawab ya Rasulullah?" Rasulullah SAW kemudian menyatakan, "Allahu a'la wa ajal." Allah subhanahu wa ta'ala lah yang lebih tinggi dan lebih mulia. Kemudian Abu Sufyan menyatakan, "Lana Uzza wala Uzza lakum." Kami memiliki Uzza, kalian tidak memiliki Uzza. Jawab oleh kalian wahai para sahabat. Bagaimana kami menjawabnya ya Rasulullah? Rasulullah SAW menyatakan, "Allahu maulana wala maula lakum." Allah pelindung kami, kalian tidak memiliki pelindung. Karena itu Bapak sekalian, tanamkan izzah dalam diri kita, dan kemudian itu yang akan membedakan mana muslim yang sebenarnya, mana muslim yang masih ragu, ataupun mana orang-orang munafik. Bapak sekalian, termasuk di akhir-akhir tahun ini pun kita memiliki izzah. Tidak boleh sama dengan mereka yang di luar Islam. Tidak boleh kita mengikuti agama-agama mereka, tata cara hidup mereka sampai hari raya mereka. Semoga yang disampaikan ini ada manfaatnya Bapak sekalian. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang keliru maka dari khatib dan dari syaitan. Khatib bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma la tada' lana al yawma dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la mayyitan إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم اشتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم سدد رميهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم داوي مرضاهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود الغاصبين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.